warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah pemirsa YouTube yang dihormati oleh Allah, yang pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hingga sampai hari ini kita dapat diberikan kenikmatan berupa nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga masih diberikan kesempatan untuk beribadah, melaksanakan puasa Ramadan. Semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita puasa selesai sampai di akhir Ramadan nanti, sehingga ditemukan dan bertemu dengan hari yang fitri. Kemudian tidak lupa juga sholawat serta salam tak tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas berkat perjuangan beliaulah sehingga kita bisa merasakan indahnya dan nikmatnya Islam hingga sampai saat ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan suatu hal, yaitu adalah 4 perkara yang bisa mendatangkan sengsara. 4 perkara yang bisa membawa sengsara ini, sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yashfa' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yasma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, hawa nafsu yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Mari kita bahas satu persatu tentang 4 perkara yang bisa membawa sengsara ini. Yang pertama adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat ini adalah ilmu-ilmu yang tidak sama sekali memberikan kemanfaatan bagi diri kita, justru malah merugikan bagi diri kita. Contohnya adalah ilmu sihir. Ilmu sihir ini sangat merugikan bagi sesama, bahkan bisa merusak hubungan orang lain. Kemudian yang tidak kalah penting, ilmu yang tidak bermanfaat yang lain adalah jika kita mendapatkan ilmu, akan tetapi kita tidak mampu dan tidak bisa untuk mengamalkannya. Hal ini tersebut dalam hadis yang berbunyi, al-ilmu bila amalin kasajarota bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Kemudian akhir-akhir ini bisa kita cermati di internet, di televisi, negara-negara maju bersaing dan saling berlomba untuk menemukan senjata-senjata canggih, senjata-senjata nuklir. Apabila senjata nuklir ini disalahgunakan untuk menyerang satu sama lain, maka ini akan merugikan dunia ini dan kehidupan manusia berikutnya. Hal ini telah tersebut dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, Dhaharul fasadu fil bahri bima kasabat aydin nas linudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia, dan Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maka kita setiap pagi, sebelum menjalankan aktivitas, kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang tidak sia-sia. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima.
Kemudian perkara yang kedua adalah khusyuk. Khusyuk ini tersebut dalam Al-Quran sebanyak 17 kali, yang mana khusyuk ini adalah indikator seseorang itu beriman kepada Allah dan akan mendapatkan kemenangan. Hal ini terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yang orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kemudian khusyuk ini adalah sederhana, yaitu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah hadir di depan kita, di depan mata kita. Dan ketika kita beribadah, seolah-olah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dinamakan khusyuk. Kemudian menurut Imam Ibnu Qayyim, khusyuknya orang yang beriman adalah di dalam hati seorang beriman berkonsentrasi memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda halnya dengan orang yang munafik, hanya tunduk pada jasadnya saja, akan tetapi hatinya tidak memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah hawa nafsu yang tidak pernah merasa puas. Kita sebagai manusia, kita sudah percaya bahwasanya manusia dipenuhi dengan sifat-sifat serakah, baik dari harta, kekuasaan, semua ingin lebih. Sudah punya harta yang cukup, akan tetapi pengen yang lebih lagi. Hal inilah yang membuat kita sebagai manusia tidak pernah merasa puas, terutama dalam harta. Hal ini tersebut dalam sebuah hadis. Seandainya seorang anak Adam memiliki 1 lembah emas, tentu ia akan menginginkan dua lembah emas yang lain, dan sama sekali tidak akan memenuhi hati atau merasa puas. Setelah itu Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Kemudian amalan yang terakhir adalah doa yang tidak didengar. Hal ini tersebut dalam hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi, urutannya nomor 10. Disebutkan bahwasanya ada seorang hamba Allah yang sedang melakukan safar perjalanan. Kemudian ia berdoa dan menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah, namun Allah tidak mendengarnya. Mengapa demikian? Karena apa yang ia makan, apa yang ia minum, dan apa yang ia kenakan berasal dari perkara-perkara yang haram. Maka dari itu, meskipun seorang hamba memanjatkan doa di waktu-waktu yang mustajab, jika makanan, minuman, dan pakaian yang ia gunakan berasal dari hal-hal yang haram, maka Allah tidak akan mau mendengar doa tersebut. Maka inilah yang patut kita perhatikan dengan seksama dalam mencari pekerjaan, dalam mencari ilmu, dan mencari penghidupan yang layak. Jangan sekali-kali kita mencari sesuatu yang haram, karena doa-doa yang terkabul Allah tidak akan mengabulkan berasal dari hal-hal yang haram. Demikian 4 perkara yang bisa membawa sengsara. Semoga kita mampu menghindari 4 perkara-perkara ini, dan semoga Allah senantiasa menuntun kita dalam jalan kebaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.